Selamat malam. Dulu saya segede Robi Bagindo, by the way. Dulu segede Robi gue. Oke, saya Ali Parikesit. Saya akan bilang, atau biodiversity ya, keanekaragaman hayati. Itu nomor satu dunia berhasil. Tapi kalau food biodiversity, keanekaragaman kuliner, saya berani jamin Indonesia nomor satu. Kita boleh keragaman makanan kita itu jauh lebih beragam dari satu benua di Eropa. Kalau kita makan di Portugal dan kita bandingin sama Rusia, bedanya mungkin seperti Aceh dan Lampung aja, bukan Aceh dan Papua, itu Aceh dan Lampung. Jadi sebanyak itu, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Saya kecemplung di bidang kuliner. Saya 12 tahun di International Development. Saya ngurusin konflik, saya ngurusin bencana di Timor Leste, di Aceh, di Nias. Tentunya habis ngurusin yang capek-capek itu kita cari makan. Dan cari makan itu ternyata menyenangkan sekali. Jadi pikiran terus besok kayak apa, besok kayak apa. Akhirnya sekarang yang belum. Ini makanan-makanan di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau terkenal dengan ikannya. Di sana ada lakse. Lakse itu laksa, tapi pakai ikan juga, kayak sardis namanya. Sardis bukan yang di kalengan, tapi ikan sardin yang segar dan pakai sapu. Ini tedong bonga kerbau, harganya nggak terlalu mahal, segede setaupat ya. Yang ini 400 juta, yang paling mahal 800 sampai 900 juta tedong bonga. Itu untuk pacara. Kalau pacara dipotong jadi sop. Jadi kalau kita makan sop kerbau di sana cukup mahal juga. Sate kelatak saya pernah makan. Pakai tusukan apa? Jurdi sepeda ya. Jadi bisa kolaborasi sama yang suka naik sepedaan, nanti sepedanya. Sate kelatak dari Bantul, dia minimalis banget, hanya pakai garam sama lada aja. Ibu-ibu di pasar, ini sumber inspirasi saya. Saya lebih senang temuinya daripada dari kunjung dimanapun ya. Karena ibu-ibu ini kita bisa belajar banyak hal yang kita akan bisa dapat di kuliah, kita akan bisa dapat di restoran, di industri. Ternyata banyak sekali hal-hal yang kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah tahu sebelumnya. Kita tahu itu. Yang suka ngopi siapa? Ngopi, pernah istilah kopinya pernah dengar ya? Yang paling kanan ini kota-kota di Spanyol, Semenanjung Malaka, Aceh, Medan, Pekanbaru, Bangka Belitung, Kepri. Itu banyak sekali kopi tiang. Kopi tiang dari bahasa Hokkien, warung kopi. Jadi memang di sana kopi sudah menjadi budaya dan kita nggak perlu kasih nama kopi tiang apa, kopi tiang apa. Di Banjarmasin banyak sekali ikan air tawar. Jadi dari haruan ada ikan gabus kalau di sini. Kalau ada patin sungai dan udang, patinnya kalau dipotong penampangnya segini, gede banget ya, gedenya gede banget. Dan kita ke Makassar ada berbagai makanan, salah satunya di tempat saya di sebelah kanan, palu basah. Jadi palu basah ini adalah sup daging yang pakai toasted coconut dan pakai raw egg yolk yang akan diaduk dan dia jadi kuahnya jadi lebih rich. Nah, kalau kita ke coto, local wisdom tetap dipakai ya, yaitu menggunakan api sebagai kayu bakar. Jadi inspirasi kemana aja? Inspirasi kita bisa dapat di pasar, kita bisa dapat di vendor-vendor lokal. Dari situ kita baru balik ke dapur. Jadi teman-teman di industri, teman-teman chef, saya kira banyak sekali menggunakan ini sebagai inspirasi. Ini kuliner paling kejam di Makassar, karena saudara di shop ya, shop saudara. Ini kejam banget kulinernya. Sebenarnya ini kuliner dari Bangka Jini Kepulauan Pangkep. Konon tingkatannya adalah semua orang Pangkep bersaudara. Traditional pastries, kita kalau di Jakarta, di kota-kota besar, kalau kopi, kalau teh di mall, kita biasanya pakai cakes, pakai tiramisu, pakai red velvet dan lain-lain. Ternyata banyak sekali traditional pastries Indonesia yang boleh kita jadikan alternatif. Bahkan di beberapa tempat, di salah satu kafe di Makassar, dia kafenya cozy banget kayak kafe-kafe yang kita biasa datengin ya, tapi semuanya tradisional asli Makassar. Ada namanya kue bikinan juga. Oh iya, dan jangan macam-macam sama saya, karena saya pernah makan furniture. Ini teman-teman belum pernah makan furniture. Ini rotan. Jadi kalau di Kalimantan Tengah, di teman-teman Dayak Ngaju, Dayak Kahaya, itu bambu isinya kelapa, dalamnya itu semua dimakan. Kalau kita mau cari bahan-bahan masakan yang bisa ke supermarket, di supermarket kita ke hutan aja, pulang kita dapat paku-pakuan, kita dapat bawang liat,
Ini batang teratai, itu batang tekangan dari berbagai corak. Di sebelah kanan itu dalamnya kelapa. Jadi kalau kita sering makan rebung dari bambu, ada rebungnya di bawah. Ini pohon kelapa. Dan itu local wisdomnya itu baru dipotong kalau di kampung ya. Semua satu kampung memasak itu baru mereka kita potong kelapa ini, karena kalau kita nggak potong dalam 3 hari akan rusak. Kalau semua makanan masak ini tidak seperti itu baru mereka potong. Ini di Palopo di Sulawesi Selatan ada sagu. Jadi memang makanan Indonesia sebenarnya melulu nasi dan beras, nasi dan beras. Tapi juga ada karbohidrat lain seperti sagu dan di Palopo tadi sagu tadi kita bikin, teman-teman di sana bikin menjadi kapurung ya. Ini proses membuat bola-bola sagu namanya menduni. Bola-bola sagu itu nanti dimasak dengan kuah ikan, lalu ada asam patikal, toast ginger, dan lainnya ini lemokona. Ini wanginya beda banget sama jeruk nipis yang kita biasa pakai ya. Ini memang lime di mana-mana beda banget. Yang saya ceritakan adalah bagaimana food diversity itu baru sekian provinsi. Jadi kita kalau ke 34 provinsi plus kabupaten dan kotanya kita bisa bayangkan. Dan saya sedang menjalankan wakis. Nah, isinya cari makan di 34 provinsi. Kita berusaha apa sih yang ada di 34 provinsi tadi kita bisa jadikan inspirasi. Ini di Tasikmalaya ada samu tutuk oncom. Di tutuk itu mencampur ya samu nasi. Di samu nasi dicampur dengan oncom. Di Bali kita biasa makan seaweed salad. Kalau kita biasa makan nori, kita biasa makan sushi pakai seaweed wrap. Di sana bikin salad. Bentuknya masih crunchy, masih berbentuk batang-batang itu. Yang paling enak namanya bulun moni, yang bulat-bulat. Itu kita bikin pakai salad. Jadi itu food biodiversity Indonesia paling gede. Thank you.